Raja Ampat adalah sepotong surga untuk Indonesia. Wilayah yang dipenuhi eksotisme dengan hamparan lautan dan gugusan pulau. Perjalanan kami ke Raja Ampat adalah untuk menelusuri jejak Islam yang di wilayah ini dulunya masuk ke dalam Kesultanan Tidore. Perjalanan dari Sorong menggunakan speedboat kurang lebih 2 jam. Angin yang begitu kencang menerpa seluruh penumpang dan membuat hati kian riang tak sabar menyaksikan keindahan Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat masuk dalam Provinsi Papua Barat. Wilayah ini terdiri dari beberapa distrik, salah satunya adalah distrik Saunek di Waigeo Selatan. Saunek merupakan desa di pinggir laut yang terletak di wilayah Kepala Burung Cendrawasih. Menurut sejarah, wilayah ini adalah cikal bakal Raja Ampat karena dulunya menjadi wilayah pertama kali yang disinggahi raja dari Kesultanan Tidore. Saunek menjadi bagian dari Waigeo yang merupakan salah satu pulau besar di Raja Ampat. Pulau besar lainnya adalah Pulau Misol, Selawati, dan Batanta. Di Saunek, Islam menyebar melalui pengaruh Kerajaan Tidore dan hingga saat ini mayoritas penduduk di sana adalah Muslim. Tokoh masyarakat yang juga Imam Masjid Sulaiman menjelaskan dakwah Islam yang dilakukan di Papua adalah dengan mengajak tokoh atau kepala suku yang ada di Papua. Cara mendakwahkan Islam itu gimana? Ya artinya pada zaman itu kan istilahnya masih zaman bunuh-membunuh kan. Iya. Nah, jadi cari biangnya itu siapa pembunuh yang di sini, yang paling itu. Ya, kalau itu sudah masuk ya sudah. Oh, kepala sukunya dimasukkan ke Islam. Iya. Diajakkan ke Islam. Jadi sudah dia masuk ke Islam, ya sudah insya Allah aman sudah. Umat Islam memiliki masjid yang cukup besar, Masjid Hidayatullah namanya. Di tempat ini, Muslim di Saunek memenuhi panggilan sholat 5 waktu dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan lainnya. Islam di Saunek sangat kental dengan nilai-nilai mistis. Menurut salah satu warga, di daerah ini ada kuburan yang dahulunya sebagai tokoh Islam yang sangat dihormati. Menurut kepercayaan mereka, kuburan itu bisa pindah-pindah sendiri dan setiap Jumat pagi selalu muncul kembang berwarna putih dan tak lama kemudian hilang. Kuburan itu ya dia kuburan Islam. Dulu kuburan di sini dibilang jere itu kuburan di laut. Kuburan itu dulunya tidak di laut, dulunya dia di darat. Dan kuburan itu suka berpindah-pindah sendiri tanpa dikasih pindah oleh orang lain. Dulu setahu saya dulu itu setiap hari Jumat itu ada bunga putih itu dia suka keluar dari dia punya di sini bilang pusat kuburan itu. Kita manusia ini ada pusat, dia juga ada pusat. Itu setiap hari Jumat macam gini, hari ini pagi ini Jumat ini nanti dia keluar bunganya putih sekali. Sudah selesai sholat Jumat dia juga turun. Keindahan Saunek ada di pantai yang menjadi tempat peraduan bagi warga dan wisatawan. Anak-anak bercengkrama menghabiskan waktu. Menurut Sulaiman yang menjadi tokoh masyarakat setempat, anak-anak ini membutuhkan pendampingan keagamaan dari para ustadz dan dai yang mau berkhidmat di wilayah tersebut. Mereka membutuhkan pendidikan agama yang menjadi kepercayaan turun-temurun dalam kurun waktu ratusan tahun. Rumah ini menjadi saksi pengaruh Kesultanan Tidore di wilayah Raja Ampat. Dari rumah ini berawal dari ke pemerintah pusadaga dari Cina yang awal pemilik, kemudian setelah mereka tidak ada, ini difungsikan sebagai rumah operasional administrasi untuk Kabupaten Raja Ampat. Gitu ya. Sebelum menjadi kabupaten. Rumah ini pernah dihuni oleh Raja Tidore untuk meluaskan pengaruh mereka di wilayah Raja Ampat. Rumah ini pun kemudian menjadi pusat perkantoran Kabupaten Raja Ampat, namun kemudian dialih fungsikan kepada warga yang mengelola. Pengelola menyiapkan kamar mandi yang luas dan alat pendingin agar wisatawan nyaman saat istirahat. Namanya pokoknya ada saya menyebutnya seperti sepenggal surga yang turun ke bumi begitu. Tapi memang tempat ini perlu dijaga kelestariannya, kebersihannya, karena pada umumnya
tempat-tempat wisata di Indonesia itu kan salah satu yang akhirnya membuat tidak menarik adalah ketika kebersihannya tidak dijaga. Ada toiletnya. Keindahan Raja Ampat adalah gugusan pulau yang sangat dikenal seantero negeri. Untuk menuju ke sana, pengunjung harus menyewa speedboat dengan harga negosiasi. Salah satu tempat terkenal adalah Piai Nemo, di mana warga harus naik ke puncak untuk bisa menikmati pemandangan Raja Ampat yang indah dan eksotis. Ini, hitung anu Kak. 8. Hitung apa? Dari atas, wisatawan bisa berfoto atau melihat pulau-pulau kecil yang mengelilingi lautan berwarna hijau. Keletihan dalam perjalanan akan terobati ketika pengunjung bisa melihat langsung Laut Papua dari atas puncak Piai Nemo.